Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik teman-teman ya, ketemu lagi dengan saya Mulyono Petani Jempol. Kali ini kita sedikit mengulas pupuk ya. Pupuk yang sekarang ini lagi viral yaitu pupuk paten. Pupuk paten itu merupakan pupuk organik teknologi nano, di mana nano itu partikelnya sangat kecil. Bisa dibilang molekulnya itu sama dengan rambut dibelah 50.000. Bayangkan teman-teman ya, 50.000 itu kan halus sekali. Jadi tidak ada yang tidak mungkin molekul ini diserap oleh tumbuhan. Jadi cara penggunaan atau cara aplikasi ini dapat diaplikasi dengan melalui semprot, melalui langsung kontak dengan tumbuhan ya. Jadi penyerapannya pupuk organik teknologi nano ini melalui pori-pori tumbuhan. Namanya pori-pori itu, pori-pori tumbuhan itu yang masih aktif ya, kulit, bisa daun, akar dan sebagainya. Pokoknya yang masih aktif yang ada di tumbuhan dia bisa mampu menyerap pupuk teknologi nano ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, banyak sekali sekarang ini yang menggunakan teknologi nano, dan sekarang ini mereka itu mengacungkan jempol yang paten ya, paten. Kemudian teman-teman ya, dalam mensosialisasikan pupuk paten ini ke masyarakat, mungkin ya teman-teman ya, bukan saya ya, teman-teman mungkin banyak ya mengalami kendala yang bisa dibilang masyarakat itu tidak terima itu tidak masuk akal. Kenapa kok tidak masuk akal? Karena contohnya pohon sawit itu kulitnya kan sangat keras. Mana mungkin pohon sawit segitu kerasnya kulitnya bisa menyerap makanan yang ada di pupuk paten ini. Tapi ternyata setelah kita aplikasi, dia mampu menyerap dengan baik. Oke baik teman-teman ya, kejadian berapa bulan yang lalu, berapa hari yang lalu, itu saya ada sosialisasi di satu kampung ya, namanya Kampung Ingin Maju. Saya jelaskan, saya masuk ke kampungnya, saya jelaskan bla 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 bla, dan ini pupuk paten bisa untuk tanaman padi, bisa untuk tanaman sawit, bisa untuk sejenisnya duku segala macam, bisa untuk hewan ya. Ternyata antusias tuh rame yang datang. Saya menjelaskan terus. Kemudian ada satu ibu-ibu, dia komentar ya, Pak, pupuk paten ini bisa untuk sawit ya? Saya bilang, iya Bu, memang bisa. Cara aplikasinya seperti apa? Seperti ini, saya bilang. Bersihkan ketiaknya, ketiak-ketiak dalam yang ada di sawit bersihkan, kemudian dituangkanlah dengan paten gold ya. Ternyata dia berkata, tapi sawit saya udah pakai paten gold, tapi malah buahnya itu yang dulunya besar malah jadi kecil lah gitu dia. Waduh, saya bingung nih jawabnya nih. Kemudian dia nanya lagi, yang ini Pak bisa untuk padi Pak, yang ilmu dan nutrisi? Iya memang betul bisa. Tapi Pak, punya kami Pak, setelah kami aplikasi pakai ini, padinya itu yang dulu mayang tuh apa namanya itu, yang tempat-tempat biji-biji padi itu, mayangnya itu panjang Pak dulu Pak. Tapi setelah pakai pupuk paten ini Pak, saya aplikasikan, mayangnya jadi pendek dan hasilnya itu berkurang. Nah seperti itu. Waduh, jadi teman-teman saya ini yang berapa orang nih yang hadir itu ya pada melongo gitu, berarti pupuk paten ini cuma ngomong kosong kan gitu. Kemudian dia nanya lagi, kabarnya bisa untuk hewannya Pak? Oh iya memang bisa Bu, untuk ternak, untuk sapi saya kasih takarannya ya.
Untuk ayam saya kasih takarannya. Kemudian dia bilang, ayam saya Pak, saya kasih pupuk paten ini ya malah mati gitu ya. Walah, makin pening pala, makin kucuk ya. Jadi kawan saya menyudutkan, aduh don ini ya. Don ini Pak Mul nih. Tapi hal itu tidak terjadi dengan saya, mungkin bertanya jempol ya. Saya dengan tenang menjawab, kalau untuk sawitnya gimana Bu cara aplikasinya gitu kan. Nah, kenalnya kapan ini pupuk paten ini? Kemudian dia pergi ke rumahnya, berlari, mengambillah sampel pupuk patennya. Memang benar, ternyata memang dia menggunakan pupuk paten yang didapat dari Medan temannya ya. Dan harganya itu memang bisa dibilang di atas rata-rata menjualnya mereka. Saya tanya kabar, dia satu kotak ini dia terima itu seharga 300. Jadi itu kan sudah menyalahi aturan ya teman-teman ya, karena bandrol perusahaan tuh sekitar ada di sini ya, tercantum ya nih teman-teman ya. Mana dia? Ini dah. Rp200.000. Jadi tidak boleh lebih kita menjualnya. Jadi kalau untuk yang sudah bermitra join di 3 atau 4 juta ya itu baru nanti dipotong 5% gitu saya. Ya, belum boleh duduk PJ belum keluar. Kemudian gini, saya jelaskan pohon sawitnya berapa pohon Bu yang di ini kan. Oke Bang Aim, duduk bentar. Jadi saya pohon sawitnya berapa pohon Bu yang di aplikasi? 1 pohon. Jadi pertamanya gimana? Baru saya kasih satu kali aplikasi. Astagfirullahaladzim. Ibu, kalau pakai pupuk paten, apalagi kalau sawit ibu tuh sudah mengalami stres ya, gitu kan. Ibu kasih 1 kali, yaitu ya sama dengan omong kosong. Mungkin dia perubahannya tidak terlalu signifikan ya, teman-teman ya. Jadi kalau bisa Bu, atau itu nanti aplikasinya salah, saya bilang gitu kan. Iya, saya taruh di ketiaknya. Jadi sampahnya emang tidak dibersihkan. Nah itu tadi, ternyata sampah tidak dibersihkan, jadi penyerapannya tidak maksimal. Kemudian untuk padi ya, untuk padi dianya aplikasinya itu teman-teman ya, salahnya di sini teman-teman. Dia aplikasi itu, ibu itu aplikasinya itu terlalu pagi itu berarti embun yang masih ada di daun padi atau di tumbuhan padi tadi masih banyak. Kemudian kita semprot di pagi hari itu, dan pupuk paten ini tidak menyerap maksimal ke daun karena daunnya masih basah. Jadi pupuk paten tadi akan jatuh ke bawah. Jadi dibilang kemudian aplikasinya juga dia dalam dari mulai penanaman sampai panen itu hanya 4 kali aplikasi. Kemudian aplikasinya itu terlalu pagi, jadi tidak maksimal. Biasanya itu dia punya berapa tuh luas ya, 8 rantai, itu hasilnya itu 84 kaleng. Tapi ternyata setelah menggunakan paten dia menurun 4 jadi 80 kaleng, jadi minus 4 kaleng. Jadi saya jelaskan lagi mereka ke ibu itu, Bu, aplikasi pupuk paten ini jangan sampai salah ya Bu ya. Usahakan mengaplikasikan ini sewaktu sudah matahari keluar itu, atau sore hari itu di berkisar jam 4 ya. Jangan terlalu sore juga. Kalau sore itu dia sudah embun, cuaca dingin sudah turun, embun pun sudah mulai turun ya kalau udah sore. Jadi kemudian saya kasih solusi lagi sama ibu itu, namanya Bu siapa namanya, orang kita Jawa lah yang penting. Jadi saya bilang, Bu, kalau nanam padi itu dari mulai perendaman bibit, usahakan perendaman bibit itu dari mulai dari perendaman bibit itu pakai pupuk paten. Kemudian baru nanti disemai. Setelah disemai nanti umur seminggu mulai dianya
apa namanya, ngelilir lah bahasa apanya itu, baru semprot. Kemudian umur 21 hari semprot lagi. Jadi Bu itu nanti saya akan usahakan Pak sesuai dengan yang Bapak inginkan. Kemudian yang untuk ayam saya jelaskan juga, ayam Ibu itu dalam keadaan sehat atau sakit? Memang sudah sakit Pak. Jadi setelah sakit itu saya kasih obat dan malah mati gitu ya. Di situ lagi ya, saya dengan sabar dan jelaskan Kabupaten ini sebetulnya ya bukan mengobati, apalagi virus yang diderita oleh ayam itu jangankan sakit kemudian diobati mati, bahkan ada virus tuh ayam yang lagi sehat, lagi jalan atau lagi dia tidur di atas pohon tuh langsung bisa jatuh mati, itulah virusnya. Jadi saya bilang coba Ibu teskan dulu ke ayam-ayam Ibu yang sehat. Kemudian ternyata gimana ya, salah aplikasi seperti ini dia. Seperti ini kan anjuran pakainya untuk hewan atau untuk ayam ini satu pasang imun dan nutrisi ini digunakan untuk air, dilarutkan dengan air itu 40 liter. Nah, gitu. Kalau untuk lembu 25 liter, untuk ayam 40 liter ya. Ternyata dia teman-teman ya, satu ini dilarutkan sama dia satu cangkir. Nah, satu cangkir 200 ml air itu dicampurkan satu pasang ini. Jadi mungkin dosisnya terlalu tinggi. Jadi ayam tadi ya jadi mati. Gitu. Tapi Ibu itu jadi menerima ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Itu mungkin ada beberapa kendala ya. Nah, bukan saya saja, mungkin teman-teman yang lain yang udah di grup atau yang sudah menggunakan Kabupaten ini ya jangan istilahnya kecil hati ya teman-teman ya, namanya juga kita di lapangan banyak kendala ya. Yang penting tetap semangat, kita kenalkan inilah pupuk yang terbaik, solusi terbaik Kabupaten, pupuk organik teknologi nano. Dan ini diproduksi oleh PT Renner Inti Internasional yang ada di Makassar ya teman-teman ya. Sekarang sudah beralih ke syariah ya, alhamdulillah syariah. Jadi ya itu teman-teman ya, mungkin sedikit berbagi pengalaman ya dari saya melindungi petani jempol, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Dan lanjut saja teman-teman pakai Kabupaten ini, karena saya aplikasi ke berbagai pohon tuh semuanya insya Allah berhasil, baik itu ke pohon jambu, pohon petai, pohon durian, pohon sawit, lengkeng, bahkan cempoka, kangkung, padi. Nah itu teman-teman saya daerah Langsa itu sudah banyak pakai itu, pertama pakai 2 pasang, ternyata karena bagus mereka pesan lagi ya begitu teman-teman ya. Oke, yang penting mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Ini hanya berbagi pengalaman teman-teman. Nanti di video berikutnya saya akan kasih bagaimana tutorial penggunaan Kabupaten ini ke berbagai pohon ya, nanti sesuai dengan takaran ya teman-teman ya. Oke baik, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Melindungi Petani Jempol, salam paten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.